Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Zulfiani dengan NIM 20424 dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sholat bagi kesehatan. Sholat, terutama sholat fardu, adalah sholat bentuk dan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umatnya, yaitu agama Islam. Selain itu, sholat juga tidak menjadi keharusan, tetapi gerakan-gerakan sholat mempunyai banyak fungsi dalam kesegaran tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Dalam perspektif agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan untuk ibadah bagi semua umat Islam. Namun mereka tidak akan merasakan manfaat yang besar jika ibadah tidak sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sholat merupakan perangkat yang mempertemukan hamba pada Tuhannya. Sholat juga menjadi penghubung yang wajib untuk membangun perisai agama bagi seseorang. Oleh karena itu, sholat adalah perangkat bagi orang Islam untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hukumnya wajib. Kewajiban melaksanakan sholat, salah satunya sholat fardu, menjadi cara mudah dari kesehatan dan jiwa. Maka dari itu, hampir seluruh rukun sholat mengandung kesehatan fisik di setiap gerakan sholat. Semua aktivitas dalam sholat menjadi adem dan urut yang menyertakan urat dan sendi pada tubuh kita. Maka dari itu, hal ini diakibatkan oleh adanya pembakaran kalori saat seorang melaksanakan aktivitas dalam sholat. Sholat memiliki banyak sekali manfaatnya. Selain menenangkan jiwa dan pikiran, sholat dapat memperbaiki badan. Ada kaitan yang erat antara kesehatan dan jiwa yang benar secara logis. Dalam ilmu kedokteran disebut psikosomatik. Pengobatannya tidak cukup hanya dengan mengobati untuk saraf organ, tetapi juga harus mengobati jiwa dan raga. Jiwa bisa dibantu dengan psikolog, namun diri sendiri juga bisa menanganinya, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Gerakan dari sholat dapat menyehatkan raga. Di Amerika, banyak dokter yang menekuni spesialisasi bidang ini. Beberapa penyakit yang terkenal untuk diobati yaitu tekanan darah, luka pencernaan atau dispepsia, penyakit mata, sakit kepala kronis, dan lainnya yang bisa disembuhkan dengan sholat. Sholat bukan hanya sebagai pembuktian ketaatan seorang umat terhadap Tuhannya, tetapi gerakan sholat pun dapat menjadi sumber kesehatan untuk tubuh manusia. Menurut pandangan ilmiah, sholat
dapat menjadi penawar atau obat bagi berbagai penyakit. Salah satu hadis Nabi menjelaskan sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ketika matahari sedang terik. Lalu aku datang dan sholat. Setelah itu aku duduk dan menoleh ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bersabda, apakah kamu sakit perut? Jawabanku, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sholatlah, karena dalam sholat terdapat kesembuhan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat adalah perangkat bagi orang Islam untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak hanya memberikan fungsi secara spiritual, namun juga memberikan fungsi yang nyata bagi kesehatan jasmani. Sholat bukan hanya sebagai amalan untuk bekal di akhirat saja, tapi sholat juga merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan di dunia, yaitu sebagai media kesehatan fisik dan mental manusia. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari bacaan dan gerakan. Gerakan sholat terdiri dari bacaan doa yang dapat memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Selain mendapatkan pahala, orang yang melaksanakan sholat juga akan mendapat kesehatan, kesuksesan, ketenangan jiwanya, dan ketentraman, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sholat merupakan bacaan dan gerakan yang sangat penting bagi kebutuhan jasmani dan rohani, yang bukan hanya sekedar bacaan dan gerakan yang terdiri dari takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk, dan salam, namun juga mengandung nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan jasmani dan rohani. Terpenuhnya kesehatan kebutuhan jasmani dan rohani ini dapat berpengaruh pada keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh ini meliputi kebutuhan seperti makan, minum, oksigen, tempat tinggal, dan kebutuhan biologis atau seksual. Sedangkan kebutuhan dari terpenuhinya asupan nutrisi dari kebutuhan rohani meliputi kebutuhan akan ketenangan, rasa aman, kasih sayang, dan cinta, kepercayaan diri, berpikir positif, penghargaan diri, kecerdasan, dan aktualisasi diri. Jika kebutuhan ini sudah dapat dikombinasikan, dapat difungsikan dengan baik, maka dapat memberikan kekuatan dahsyat yang akan melahirkan motivasi hebat untuk meningkatkan kualitas diri, sehingga seseorang dapat berhasil mencapai kesuksesan dalam berbagai segi kehidupan. Selanjutnya, manfaat gerakan sholat bagi kesehatan jasmani. Yang pertama, gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah setara dengan ungkapan dari niat. Dalam melaksanakan sholat, tentu ada gerakan takbiratul ihram sebagai wujud ingatan niat dalam tiap peralihan gerakan sholat. Ketika seseorang melaksanakan
takbiratul ihram, lalu ia di saat berdiri dengan kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua pundak atau telinga dengan terbaik, maka diikuti dengan membaca takbiratul ihram. Dalam gerakan ini melancarkan aliran darah dalam badan dan melancarkan sistem kekebalan tubuh dan menguatkan otot tangan. Ketika seorang melaksanakan gerakan takbir, kondisi jantung pasti ada di bawah otak. Jadi peredaran darah dapat lancar mendekati otak dan seluruh badan. Ketika tangan dinaikkan ke atas sejajar dengan bahu dan telinga, tentu meluruskan otot tangan bagian atas. Kemudian menaruh tangan di bawah jantung pas di atas perut bakal menurunkan nyeri sendi yang ada di siku dan bahu. Dan yang kedua, ruku dengan tumak nina. Ruku merupakan salah satu gerakan sholat yang wajib dilakukan dan tidak boleh ketinggalan. Ruku disunahkan untuk membaca tasbih. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi pernah bersabda, jika salah seorang kalian ruku, hendaknya ia mengucapkan Subhana rabbiyal adzim sebanyak 3 kali, dan itu adalah bacaan yang minimal. Membaca tasbih ketika ruku dalam satu hadis dijelaskan untuk membawa hati tumakninah atau khusyuk, menciptakan hati yang tenang saat sholat, sehingga seorang yang melaksanakan ruku dengan khusyuk mendapatkan pahala bagi yang melakukan sholat dengan khusyuk. Seseorang yang menjalankan ruku dengan terbaik dan tenang akan mempunyai manfaat dalam kesehatan pada tubuh. Hal ini mampu menjaga kelewasan tulang belakang terdapat pada sumsum tulang belakang yang mengalirkan darah. Selanjutnya, ruku dapat mengatur keutuhan dan manfaat pada tulang. Dengan ini dapat menyamakan kondisi jantung dengan otak sampai aliran darah mengalir dengan optimal ke bagian tengah tubuh. Sementara ruku dapat membentuk urin untuk menangkal penyakit prostat. Dan yang ketiga, Iktidal dengan tumakninah. Iktidal adalah sebuah gerakan bangun dari ruku sebelum melakukan sujud. Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu berdiri iktidal, maka luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu sehingga ruas tulang punggungmu mapan di tempatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Gerakan iktidal adalah bangun dari ruku lalu berdiri dan kemudian sujud, di mana dalam gerakan ini dapat melatih pencernaan yang baik. Oleh karena itu, organ pencernaan mengalami permasaan secara natural dan pelenturan secara urut yang membuat pencernaan jadi lebih lancar. Lalu posisi tubuh yang berdiri dari ruku sambil mengangkat kedua tangan ke samping telinga. Gerakan tersebut akan membuat darah yang ada di kepala turun ke bawah dengan lancar, sehingga bagian dasar otak yang bermanfaat menyusun proporsi dapat mengurangi tekanan darah. Dan yang keempat, sujud dengan tumakninah. Dalam gerakan sujud ialah menaruh kepala ke sajadah yang digelar di tanah yang kita pijakan. Kita melakukan dari awal berdiri membaca istiftah, lalu sujud merendahkan tubuh dan sebelumnya lutut bersentuhan dengan tanah, lalu kedua tangan kemudian kening. Yang disampaikan oleh istri Nabi Muhammad, yaitu Aisyah, pernah berkata, suatu malam aku kehilangan Nabi, maka aku cari-cari beliau di dalam masjid. Terlihat beliau antara sujud dengan kedua tumit lurus sambil berkata, aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu, aku berlindung dengan maaf toleransimu dari hukumanmu, aku berlindung denganmu darimu, tak bisa kuhitung pujian
puji atasmu sebagaimana kau puji dirimu. Manfaat gerakan sujud adalah dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak atau kepala sampai seluruh badan. Selain itu, menahan sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah di jantung dan memompa kelenjar limfa ke leher maupun ketiak. Kemudian untuk perempuan, sujud dapat mengembangkan dan membagikan kebugaran alat kewanitaan, lalu memudahkan jalan kelahiran dan mencegah kondisi ketika bayi terbalik. Dan yang kelima, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud atau duduk iftirasi, bentuk dalam melaksanakan gerakan ini ialah bangun dari sujud lalu duduk dengan menempatkan kaki kiri di bawah pinggul dan kaki tangan dilipat mengarah kiblat. Rasulullah pernah bersabda, "Kemudian bangunlah sehingga engkau tegak dalam keadaan duduk." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam gerakan sholat pasti ada doa yang diucapkan. Dalam duduk di antara dua sujud juga memiliki doa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya Allah, ampunilah hamba, kasihilah hamba, cukupilah hamba, bimbinglah hamba, dan anugerahilah hamba. Manfaat gerakan ini ialah dapat menyeimbangkan proses saraf pada tubuh, mengendurkan otot berada di kaki, terpenting kaki bagian atas dan kaki bagian bawah, menjaga kelunturan saraf bagian paha, betis. Keluasan saraf ini mencegah prostat, diabetes, dan sulit buang air kecil. Dan yang keenam, tasyahud awal. Ketika seorang melaksanakan gerakan ini ialah paha dan betis saling bertemu dan dilipat, serta memegang semua jari lalu meninggalkan tanda dengan mengangkat jari telunjuk. Manfaat gerakan ini ialah dapat menjalankan tiroid pada keringat yang menangkal nyeri sendi dan kepadatan tulang. Dan yang ketujuh, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ialah kondisi terakhir pada gerakan sholat. Dalam gerakan ini bacaannya terkandung kalimat syahadat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berucap, "Dahulu sebelum difardukan bacaan tasyahud, kami mengucapkan assalamualaikum, assalamu ala fulan." Lalu Rasulullah bersabda, "Katakanlah at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Kondisi gerakan ini lebih baik ketika seorang duduk bersila yang orang lakukan karena berfungsi untuk menghancurkan nyeri sendi yang terdapat pada daerah yang cekung di kaki kiri, supaya saraf proporsi yang berkaitan dengan saraf mata, maka dari itu pemutusan akan menambah dan terawat. Dan yang terakhir, ke-8, salam ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini yaitu dengan menolehkan kepala kita ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Maka dari itu akan membuat urat di leher tertarik dan menjadi lentur. Gerakan ini terawat dan mengistirahatkan otot pada leher serta kepala dan dapat mengalirkan darah di kepala. Kemudian menengokkan kepala. Dalam gerakan ini dapat menangkal penyakit pada saraf yang disebabkan oleh otot pada tulang leher yang kaku, menangkal nyeri kepala, serta dapat mengencangkan kulit pada wajah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.